Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, Perkarya, Perkawan, Persimas. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah gabungan Perkaryawan Mas saat ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersyukur kita secara pribadi kepada Tuhan, menaikkan syukur kita karena pertolongan dan kasih-Nya kepada kita sampai saat ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita tetap memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kembali kita mau nyatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kami perkaryawan Mas dalam persekutuan bersama di saat ini. Kami percaya Tuhanlah yang telah menolong dan memimpin kami sampai saat ini.
Karena itu pimpinlah Tuhan ibadah kami di saat ini. Engkau yang melayakkan kami semua agar supaya kami dapat memuji, menyembah Engkau, bahkan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami di saat ini, biarlah terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap mengagungkan Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 231. Selamatlah hari. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Firman Tuhan dan kita nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Shalom, kita bertemu kembali dalam ibadah perkaryawan Mas pada malam hari ini. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan, memohon tuntunan-Mu agar apa yang kami renungkan, yang kami dengar lewat kebenaran firman-Mu, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikannya, urapi hamba yang kuasa-Mu, agar perkataan hamba dapat dimengerti oleh perkaryawan Mas yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Dari 1 Petrus pasal 5 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman. Mari perhatikan Alkitabnya. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali dalam nas pembacaan kita ini. Dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, kita akan selalu bersandar kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini dengan judul Di Saat Aku Lemah Ada Kekuatan Karena Firman Tuhan. Di saat aku lemah ada kekuatan karena firman Tuhan. Bapak Ibu Persimas yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, diajarkan kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kekecewaan, keputusasaan yang akan kita alami untuk mencari suatu jawaban ya di luar Tuhan. Ya, karena apa yang dikatakan dalam nas firman Tuhan, musuh yang kita hadapi ya, dia adalah bapa segala pendusta. Kita melihat semua manusia di permukaan bumi menanggung penderitaan yang sama, tapi kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan ada firman Tuhan bagi kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Nah, kadangkala hati kita terasa tidak berdaya untuk menghadapi berbagai macam gejolak pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa jenuh karena banyaknya persoalan, banyaknya penderitaan yang kita hadapi, kemana kita akan mencari jawaban?
Ya, kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita lewat pembacaan kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat. Ya, hanya di dalam Tuhan ada jawaban dari segala persoalan pencobaan yang kita hadapi. Dengan cara dunia, ya tentu ada, tetapi hal yang semu semuanya yang membuat kita akan kecewa pada akhirnya. Semua orang pernah mengalami seperti dalam nas pembacaan kita, pengalaman yang sama, penderitaan yang sama, tapi kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Seperti di dalam ayat yang ke-10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, ya ingat, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sudah kamu menderita seketika lamanya. Dia akan berikan kekuatan kepada kita tak kala kita tunduk kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu Persimas yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ketika kita tidak berdaya untuk mencari jawaban di luar Yesus Kristus, dengan kekuatan kita, dengan cara dunia sekalipun, kita tidak akan pernah merasa puas untuk mencari jawaban segala persoalan yang akan kita hadapi. Bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal sekalipun, untuk mencari jawaban yang pasti dengan caranya dunia, kita tidak akan pernah mendapatinya. Tapi kebenaran firman Tuhan yang kita miliki, yang Tuhan telah berikan kepada kita, memberikan jawaban yang pasti kepada kita. Karena Yesus sendiri, Sang Pemilik sorga, yang memberikannya kepada kita. Dia tahu jalan sampai kepada sorga yang mulia, karena dia adalah pemilik sorga. Sesungguhnya melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mempunyai jawaban yang positif atas semua persoalan yang kita hadapi. Asalkan kita memandang terus kepada iman percaya kita kepada Tuhan, tak kala kita menghadapi berbagai macam pencobaan, masalah yang kita hadapi. Karena di dalam semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah yang mengasihi kita. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, nah, saat kita berkata hidupku tidak berarti, ya, kita menghadapi kehidupan banyak persoalan sehingga muncul kesungutan dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi, sehingga kita mengatakan, untuk apa lagi saya hidup, untuk apa lagi seperti ini. Masalah, penderitaan, sakit yang selalu datang. Kita mencari jawaban, kita tidak akan pernah ketemu. Tapi ingatlah akan kebenaran firman Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang memberikan jawaban kepada kita. Di saat kita mengatakan hidup tidak berarti, tidak seorang pun memperhatikan aku, Tuhan memberikan jawaban kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-4, engkau berharga di mataku. Ini membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga, Tuhan memperhatikan kita. Asalkan kita tunduk dan ikuti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan saat kita mengatakan, mungkinkah Tuhan akan menolong saya? Dosa saya sangat banyak. Ya, kadangkala ada orang mengatakan, sudah lengkap penderitaan saya. Maukah Tuhan mengampuni saya? Mustahil. Tapi bagi Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, yang mengasihi kita, apapun keadaan kita, tak kala kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tunduk, mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Di saat kita mengatakan
mustahil bagiku. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, Tuhan atau Alkitab memberi jawaban kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagiku. Firman Tuhan sudah sangat jelas bagi kita. Di saat kita mengatakan, aku capek untuk menghadapi tantangan hidup ini, masalah terus datang, silih berganti, tapi firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat mencari jawaban yang membuat kita bahagia. Firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan 30, yaitu aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu perkataan pengajakan Yesus, karena dia tahu kita tidak akan sanggup untuk menghadapi tantangan hidup ini. Hanya di dalam Dia ada kelegaan. Nah, Bapak Ibu persimas yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, di saat kita mengatakan aku tidak sanggup lagi untuk menghadapi penderitaan ini, pencobaan yang begitu banyak, berat bagi kita sebagai manusia, firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8, aku Allah yang sanggup. Wah, sungguh luar biasa. Apapun ya pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, asalkan kita mau tunduk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita diberikan kuasa, sehingga apa yang kita baca lewat kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan, kita diberikan kemampuan. Karena firman Tuhan bukan sekedar hanya bacaan. Firman Tuhan mengandung kuasa. Ya, di saat kita membaca, di saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Tak kala kita mengatakan, aku takut menghadapi hidup ini, Tuhan menjawab kita. Firman Tuhan berikan jawaban kepada kita. Aku memberimu keberanian. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita imani. Apapun persoalan yang kita hadapi, Dia tidak membiarkan kita, asalkan kita setia membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan kadangkala keras menegur kita, tunduklah kepada teguran kebenaran firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati, karena firman Tuhan bukti bahwa Allah mengasihi kita, sehingga Dia ingin membentuk kita sebagaimana seorang ayah mengasihi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan mengasihi kita, sehingga apapun keberadaan kita, keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita, Dia memberikan pengajaran bagi kita. Baik yang keras membuat kita tidak berdaya untuk mendengar perkataan firman Tuhan, mari tunduk kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus, agar kehidupan kita terus dibaharui di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya melalui persoalan perkara yang menurut kita berdampak positif, kita tidak berdaya untuk menghadapinya, kita dapat melihat kebaikan dan campur tangan Tuhan. Karena sekali lagi, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Dalam arti kita tunduk, mau ikuti aturan pimpinan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan berjalan di depan kita, seperti dikatakan dalam Ulangan pasal 1 ayat yang ke-30. Artinya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Yakinlah bahwa janji yang telah diberikannya merupakan janji yang murni. Firman Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya yang sudah teruji dan akan digenapinya dalam kehidupan kita jika kita setia kepadanya, taat kepada apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Setiap kali kita merasakan tidak
sanggup untuk menghadapi badai kehidupan, maka kita harus mengarahkan hati kita. Yesuslah jawabannya bagi kita. Yesuslah jaminan harapan yang membuat ada kelegaan, ada damai, ada sukacita yang kita miliki. Jawaban yang pasti ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan semuanya bagi kita. Kiranya kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kiranya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kami menundukkan segala ego kami agar kami tunduk, mau dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan, mau diisi lewat kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan rohani kami semakin bertumbuh terus dalam kami mengiringi akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari dengan tuntunan Roh Kudus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan bersama nyanyian Kemenangan Iman nomor 131 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan jadi pemimpin. Tenanglah kini hatiku, Tuhanku pimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhanku pimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh.
akan menutup ibadah kita dan doa penutup oleh Pak Inci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur apa yang sudah kami lakukan untuk memperlancarkan pekerjaan Tuhan, memberi ya, Tuhan memberkati kami lebih lanjut. Berkat-berkat Tuhan yang kami miliki, kami senantiasa mempergunakannya seturut dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk perkaryawan Mas, Tuhan memberkati dalam segala rencana program yang sudah diprogramkan. Kami tetap berdoa bagi setiap pribadi yang ada yang dalam sakit, yang tetap berdoa Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami dalam kami menyembah Engkau Tuhan, dapat selesai semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah gabungan perkaryawan Mas saat ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.